Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang mengiring kita kepada suatu pertobatan dan suatu tindak kepercayaan kepada Tuhan dan keputusan mengikuti Tuhan. Dari bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Nabi Yunus memberitahukan kepada orang Ninive. Orang Ninive pada saat itu, orang-orang di daerah itu banyak sekali orang berdosa dan kota-kota itu menjadi kota yang penuh dosa. Tetapi pada saat Yunus berkata, dalam beberapa hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Orang Ninive mendengarkan seruan dari Yunus dan mereka bertobat. Terjadi pertobatan. Nah, dalam bacaan kedua, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus kepada umat di Korintus mengingatkan kepada umat untuk apa? Untuk waspada. Untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah, lihat kembali lagi. Pertobatan. Dan dalam bacaan Injil Markus mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan dalam bahasa Ibraninya itu syuf. Syuf itu artinya berbalik. Berbalik. Merubah diri. Sedangkan dalam bahasa Yunani ada dua istilah. Metanoia dan epitropi. Metanoia dan epitropi. Metanoia itu berbalik juga sama. Pengertiannya sama dengan syuf. Sedangkan di epitrope dalam bahasa Yunani itu berarti bukan hanya berbalik, tetapi mengarah untuk berbuat sesuatu. Nah, disinilah yang terjadi dengan para murid. Pada saat Yesus berkata, mari ikutilah aku. Simon atau Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, tidak banyak omong, meninggalkan pekerjaan rutin. Saudara-saudari, Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes itu seperti kita. Bekerja biasa. Kalau Anda bekerja di kantoran, Anda mungkin bekerja sebagai guru, atau ya bekerja biasa, rutin pekerjaan rutin. Mereka nelayan rutin tiap hari begitu. Dan waktu Yesus berkata, mari ikutilah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Karisma Tuhan Yesus. Pribadi yang luar biasa dari Tuhan Yesus menarik para murid Simon dan yang lain-lain mengikuti Yesus. Di sini terjadi pertobatan, metanoia, pertobatan berbalik hatinya, dan ada epitrope, yaitu mengarahkan diri pada sesuatu untuk mengambil keputusan. Jadi ada dua hal, saudara-saudari. Ada undangan, marilah. Kalau bahasa milenialnya itu Yesus, marilah kemari. Nah, gitu. Mari. Nah. Dan kemudian ada keputusan. Diundang, ya, ada undangan. Yang kedua, mengambil keputusan. Saudara-saudari yang terkasih, saya suka sekali gambarannya itu seperti api. Nah, Anda bisa melihat api ini ya. Nah, para murid itu terbakar luar biasa, saudara. Nah, seperti itu. Terbakar. Diri mereka terbakar, saudara-saudara. Para murid itu terbakar. Nah, pada saat para murid sudah terbakar, mereka itu memiliki semangat yang luar biasa untuk apa? Untuk mengikuti Tuhan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan yang lain-lain, para murid, pada saat diajak oleh Tuhan Yesus, marilah ikuti aku, mereka terbakar. Karisma Tuhan Yesus menarik mereka, dan mereka menyerahkan hati mereka. Gambarannya tuh gitu. Hatiku kuserahkan kepadamu. Kuserahkan kepadamu. Hatiku. Saudara-saudariku yang terkasih, di 2021 ini, Tuhan juga selalu memanggil Anda, memanggil kita semua. Untuk apa? Untuk menjadi muridnya. Menjadi perpanjangan tangannya. Apakah kita mau terjadi dalam diri kita metanoia, syuf tadi? Atau terjadi dalam diri kita epitrope tadi yang memutuskan. Saya mengambil keputusan. Tuhan, pakailah aku.
Kita semua dipanggil, saudara-saudariku yang terkasih. Mungkin Anda tidak dipanggil sebagai imam seperti saya atau sebagai suster bagi yang wanita. Tetapi Anda dipanggil untuk berbuat baik. Saudara-saudari, saya bukan mau menyindir siapa-siapa. Saya agak tergelitik dan juga saya terketuk dan saya bisa membenarkan. Anda tahu Hotman Paris, seorang pengacara handal? Tidak sengaja saya membuka link atau YouTube, saya lupa, kemarin saya buka. Hotman Paris itu bercerita begini, hati-hati ke orang kaya. Ini Hotman Paris yang ngomong, saya hanya menyampaikan saja. Hati orang kaya, lihat, saya melihat bosnya makan, pembantunya, susternya itu diam saja, 1 jam makan tidak diberi apa-apa. Kalimat dari Hotman Paris itu menyadarkan saya. Kadang-kadang kita ini tidak peka dengan ke kanan kiri kita. Kita tidak peka dengan supir kita, pembantu kita, anak-anak kita, yang orang-orang di sekitar kita. Saya sendiri juga terketuk. Terkadang kita lebih mementingkan diri kita sendiri. Padahal panggilan pertobatan, kepercayaan, mengikuti Tuhan adalah meneladani sikap Tuhan Yesus. Memiliki hati yang peka, hati yang tanggap terhadap kesulitan orang. Wow! Ini yang mau saya katakan kepada Anda. Apakah hati kita ini selalu misericordia super turbam? Hatiku selalu tergerak oleh belas kasih. Jadi, panggilan untuk kita semua adalah hati yang selalu tergerak oleh belas kasih. Terus tergerak. Dan pada saat ada belas kasih, saudara-saudariku, disitulah terjadi mujizat. Saya ulangi. Kalau hatimu penuh belas kasih, disitulah terjadi banyak mujizat. Saya bukan romo kota, jadi saya romo desa. Jadi pengalaman saya, file saya itu isinya pengalaman di desa. Waktu saya sekian tahun yang lalu, saya mengunjungi suatu tempat di pedalaman. Naik perahu, karena berjam-jam naik perahu. Naik klotok bahasa kami di Kalimantan itu. Saya naik klotok, dan suatu desa, ketua umat memberitahu saya, Romo, ketua umat itu, jadi ada namanya ketua stasi. Di sana namanya stasi, saudara-saudara. Di desa-desa itu namanya stasi. Ketua umat mengatakan, waktu menjemput saya di pinggir sungai itu, waktu saya mau merapat, klotok saya, perahu saya, Romo, istri saya sakit. Sudah lama sakit. Baik, saya bilang pada ketua umat, sampaikan kepada istrimu, Romo Lulus datang. Saya bilang begitu. Sampaikan kepada istrimu, Romo Lulus datang. Si ketua umat itu lari pulang. Saya membereskan peralatan, merapatkan perahu dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, saudara-saudariku yang terkasih? Waktu sampai di rumah ketua umat atau ketua stasi tadi, saya melihat si istri ketua umat itu sudah sembuh. Loh, katanya sakit, saya sudah heran. Terus saya tanya, lo kok sudah sembuh? Sudah, Romo. Pada waktu saya mengatakan, Bu, Romo Lulus datang. Si ibu itu sembuh, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, pada saat saya mengatakan kepada ketua umat, katakan kepada istrimu, Romo Lulus datang. Saya mengatakannya dengan penuh kasih, saya mengatakan karena ibu itu lama menderita sakit katanya. Jadi saya mau mengatakan itu, Romo Lulus datang. Nah, disinilah saudara-saudari, Roh Kudus, rahmat Allah bekerja kepada siapapun, bekerja dengan saya, bekerja dengan Anda, dengan kita semua. Tapi kata kuncinya adalah apakah ada belas kasih. Dan belas kasih itu didapatkan kalau ada pertobatan, percaya, dan mengikuti Tuhan. Ini kata kuncinya. Belas kasih ada. Jadi mujizat itu ada kalau ada belas kasih, saudara-saudari. Dan belas kasih itu bisa terjadi dalam diri kita kalau kita memiliki pertobatan. Ini yang luar biasa, pertobatan itu penting. Santo Agustinus, ada kalimat yang luar biasa, bisa Anda catat, ini bagus sekali. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Agustinus itu mengatakan hal yang luar biasa. Tidak ada orang kudus yang tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang yang berdosa yang tidak punya masa depan. Saya ulangi. Tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu.
Dan tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Orang kudus pun punya masa lalu. Mungkin dia pendosa. Dan Agustinus sendiri itu adalah seorang pendosa sebelum dia bertobat. Ini harus garis bawahi. Yang kedua, tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. So, artinya seberat apapun dosa Anda, masih ada kemungkinan, kesempatan untuk punya masa depan yang cerah pada saat orang itu bertobat. Tidak ada orang kudus yang tidak punya masa depan. Tidak punya masa lalu, tetapi tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Saya ulangi, tidak ada orang kudus yang tidak punya masa lalu. Dan tidak ada orang berdosa yang tidak punya masa depan. Artinya orang berdosa pun punya masa depan. Tapi kata kuncinya bertobat. Berbalik kepada Allah. Dengan berani mengatakan, orang berdosa, saya, Anda, kita semua orang berdosa. Anda dan saya orang berdosa ini berani berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah segala dosaku. Pada saat Anda penuh dosa, dengan penuh penyesalan Anda berkata, Tuhan kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan kasihanilah kami. Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Jangan bersikap sombong di hadapan Tuhan. Kita semua pernah berdosa. Ingat, Agustinus mengatakan apa? Kita semua punya masa lalu. Mungkin masa lalu kelam. Mungkin masa lalu tidak mengenakan pada saat kita menjauh dari Tuhan. Kita semua punya masa lalu yang tidak enak. Tetapi kita yang punya masa lalu yang tidak enak ini. Kita punya masa lalu yang hitam ini. Dipanggil Tuhan untuk apa? Bertobat. Dan setelah bertobat, langkah kedua adalah percaya. Trust. Aku percaya padamu Tuhan. Dan langkah ketiga, mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan secara khusus jadi Romo dan Suster Bruder. Itu secara khusus. Tetapi secara umum, sebagai orang yang dibaptis, mengikuti Tuhan berarti juga menjalankan kebaikan dari Tuhan. Dan berikanlah hatimu untuk Tuhan. Setiap Anda bangun pagi, katakanlah dalam doa Anda. Setiap Anda bangun pagi, katakanlah dalam doa Anda. Hatiku, ku persembahkan kepadamu. Kasih abadi kau limpahkan kepadaku. Pada saat hatimu diberikan kepada Tuhan, kasih Tuhan diberikan kepada Anda. Saudara-saudariku, bertobatlah. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Injil, dan ikutilah Tuhan di dalam jalan hidup Anda. Di dalam panggilan Anda sebagai bapak dalam keluarga, sebagai ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang awam, sebagai seorang pastor, suster, dan lain sebagainya. Ikutilah panggilan yang sudah Anda jalani. Bekerjalah seperti biasa, tetapi secara luar biasa. Bekerjalah secara biasa, tetapi secara luar biasa. Itu pesan Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Bekerjalah secara biasa, tetapi dengan cara luar biasa. Cara luar biasa itu bagaimana, Romo? Cara luar biasa adalah apa? Pekerjaanmu diikuti dengan sikap penuh kasih. Dan disitulah mujizat terjadi, saudara-saudara. Pada saat Anda bekerja dengan penuh kasih, bekerja dengan penuh luar biasa demi kemuliaan Tuhan, disitulah mujizat terjadi. Dan kita tidak mencari mujizat, tetapi mujizat selalu menyertai kehidupan kita. Anda bisa bangun pagi, itu mujizat. Anda bisa tersenyum kepada suami Anda atau suami kepada istri, kepada suami, terhadap anak, kepada pembantu, kepada teman-teman kerja, kepada orang sekitar Anda tersenyum. Itu mujizat. Dan mujizat itu akan terus bergulir, terus dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang yang luar biasa. Karena Anda adalah murid-murid Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Kita hendak sejenak.